Assalamualaikum, masih bersama saya Rizky Martayu. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita langsung saja. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Yang kedua, menyederhanakan bentuk akar. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang keempat adalah perkalian dan pembagian bentuk akar. Yuk kita langsung ke materinya. Mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Jika ada A pangkat M per M akan berubah jadi A pangkat M akar M. Nah, berarti kalau ada pangkat pecahan akan berubah jadi akar. Nah, penyebut pangkat, penyebutnya ini akan jadi akar di sini, sedangkan pembilangnya yang di atas ini akan jadi di bawah akar. Pangkat yang ada di bawah akar. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Ubahlah menjadi bentuk akar. A pangkat 2 per 3 akan berubah jadi akar A pangkat 2 akar 3. Nah, udah bukan? Berikutnya, jika saya punya 7 pangkat 5 per 8 akan berubah jadi bagaimana? Dia akan berubah jadi 7 pangkat 5 akar 8. Kalau pangkatnya negatif gimana? Nah, seperti kemarin pangkat negatif harus diseperkan. Berarti 5 pangkat negatif 1 per 6 sama dengan 1 per 5 akar 6. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Nah, ini juga berlaku kebalikannya. Misalkan saya punya P pangkat 3 akar 4 akan dirubah dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi hasilnya akan jadi P pangkat 3 per 4. Lalu contoh berikutnya, jika saya punya akar 2, nah akan berubah jadi gimana? Kalau tidak ada tulisannya berarti 2-nya ini pangkatnya 1, akarnya adalah di 2. Jadi akan berubah jadi 2 pangkat setengah. Lanjut, jika seper, nah 1 per 7 pangkat 2 akar 5, kalau seper berarti pangkatnya ya negatif. Berarti sama dengan 7 pangkat negatif 2 per 5. Sudah jelas bukan? Yuk kita lanjut materinya berikutnya. Materi berikutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan, di mana bilangan yang satu dapat diakarkan atau berubah berupa bilangan kuadrat, sedangkan bilangan yang lainnya tidak dapat diakarkan atau hasil akarnya tidak bulat, maka biarkan dalam bentuk akar. Nah, bilangan kuadrat itu apa sih? Bilangan kuadrat adalah bilangan hasil pengkuadratan. Misalkan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Nah, bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya itu disebut bilangan kuadrat. Nah, dalam menyederhanakan bentuk akar, salah satunya harus bilangan kuadrat. Contoh, sederhanakan bentuk bilangan berikut, perhatikan dengan benar. Saya sederhanakan akar 8. Nah, harus kita pecah, salah satunya adalah bilangan kuadrat, yaitu 4 akar 4 kali 2. 4 kan bilangan kuadrat. Nah, habis dipecah bilangannya, akarnya kita pecah. Nah, berarti akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4 berapa? Akar 4 kan 2. Nah, berarti akar 2-nya biarkan saja. Berarti hasil sederhana dari akar 8 itu adalah 2 akar 2. Nah, contoh berikutnya. Saya punya akar 150. Kita pecah, salah satunya harus bilangan kuadrat. Berapa ya? Nah, kita buat jadi akar 25 kali 6. Lalu akarnya kita pecah. Akar 25 dikali akar 6. Nah, akar 25 berapa?
Akar 25 adalah 5. Berarti bentuk sederhananya adalah 5 akar 6. Mudah kan? Satu lagi biar mantap contohnya. Misalkan 5 akar 72. Nih, di depannya ada angka. Ya biarkan saja. Berarti 5, nah 72-nya kita rubah jadi akar 36 dikali 2. Nah, akarnya kita pecah seperti di atas. 5 kali akar 36 kali akar 2. Akar 36 berapa? 6. Berarti jadinya akan 5 kali 6 kali akar 2. 5 kali 6 30. Nah, berarti hasilnya akan 30 akar 2. Mudah sekali bukan? Penyederhanakan bentuk akar ini sangat penting untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Berikutnya, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yuk, konsentrasi lagi. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat disederhanakan apabila akarnya sejenis. Nah, akarnya sejenis maksudnya akarnya adalah sama, baru bisa disederhanakan. Kalau akarnya berbeda tidak bisa disederhanakan. Secara umum dapat ditulis A akar B ditambah C akar B. Nah, berarti yang di depan akar bisa langsung dijumlahkan kalau akarnya sama. Pengurangan juga berlaku demikian. A akar B dikurangi C akar B. Nah, hasilnya akan A kurangi C akar B. Yuk, lebih jelasnya saya kasih contoh soal yang pertama. 4 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, akarnya sudah sama, tinggal dijumlahkan aja angka depannya. Berarti 4 tambah 5 akar 3. 4 tambah 5 berapa? 9. Berarti hasilnya adalah 9 akar 3. Contoh berikutnya. 10 akar 2 dikurangi 9 akar 2. Nah, dikurangi aja angka depannya, akarnya tetap. Berarti 10 kurangi 9, 1. Akar 2. Sama, nah hasilnya akan akar 2 karena 1 tidak usah dituliskan. Contoh berikutnya. Nah, ini ada beberapa jenis akar di sini. Nah, 3 akar 5 dikurangi 9 akar 7 ditambah 10 akar 5 dikurangi 2 akar 7. Ini ada dua jenis bentuk akar. Satunya akar 5, yang satu akar 7. Berarti harus kita kelompokkan dulu. Yang akar 5 dengan akar 5, yang akar 7 dengan akar 7 kita kelompokkan. Berarti 3 akar 5 ditambah 10 akar 5 dikurangi 9 akar 7 dikurangi 2 akar 7. Habis itu kita sederhanakan. Kita hitung seperti biasa. 3 tambah 10, 13 akar 5 min 9 min 2 min 11 akar 7. Bisa sederhanakan lagi tidak? Dilihat dulu akarnya, yang satu akar 5, yang satu akar 7. Berbeda, berarti tidak bisa sederhana kan. Berarti hasilnya seperti itu. 13 akar 5 kurangi 11 akar 7. Nah, berikutnya contoh lain. Nah, gimana kalau semuanya akarnya berbeda seperti ini? Akar 8 ditambah 2 akar 50 dikurangi akar 72. Kalau semuanya akar berbeda ya kita samakan. Nah, kita sederhanakan satu persatu. Akar 8 kita rubah jadi 4 kali 2. 50 kita rubah jadi akar 25 kali 2. Terus 72 kita rubah jadi 36 kali 2. Habis itu kita sederhanakan. Nah, 4 kan 2, akar 4 2, berarti 2 akar 2. Akar 25 kan 5, berarti 5 kali 2 10, 10 akar 2. Akar 36, akar 30 kan 6, berarti 6 akar 2. Semua akarnya sudah sama, baru bisa kita jumlahkan atau kurangi. Hasilnya adalah 6 akar 2. Satu lagi contohnya. Hitunglah. Akar 75 dikurangi akar 147 ditambah akar 48. Yuk kita pecah seperti tadi. 75 dirubah jadi akar 25 kali 3. 147 jadinya 49 kali 3.
48 16 kali 3. Nah, dalam memecah ini ingat, salah satunya harus bilangan kuadrat, seperti menyederhanakan tadi di depan. Lalu, yuk kita sederhanakan. Akar 25, 5 berarti hasilnya 5 akar 3. Akar 49, 7 berarti 7 akar 3. Akar 16, 4 berarti 4 akar 3. Semuanya sudah sama, belakangnya sudah akar 3. Baru kita hitung 5 kurangi 7 tambah 4, hasilnya adalah 2 akar 3. Mudah bukan? Yuk. Kalau sudah, kita lanjutkan ke perkalian bentuk akar. Mudah ini. Jika ada A akar B dikali C akar D, berarti angka dengan angka akar kali akar. Berarti A kali C dikalikan dengan akar B kali D. Contoh, jika saya punya akar 3 kali akar 5, ya yang di bawah akar dikalikan saja. Akar 3 kali 5 sama dengan 15. Mudah kan? Kemudian jika lagi saya punya 3 akar 2 kali akar 5, berarti kan 3 kali 1 tetap 3. Akar 2 kali akar 5 10, berarti hasilnya 3 akar 10. Lanjut. Jika saya punya 4 akar 3 dikalikan 2 akar 7, berarti angka kali angka, 4 kali 2 8, akar kali akar, 3 kali 7 21, berarti 8 kali 21. Nah, saya kasih contoh lain yang lebih susah. Jika perkaliannya modelnya seperti ini, hitunglah 5 akar 3 dikalikan dengan 2 kurangi 3 akar 5 ditambah akar 7. Nah, untuk menjawabnya kalian masih ingat yang seperti ini, aljabar. Jika ada K kali A, K kali B dalam kurung, berarti yang ada di depan kurung masuk, kalikan masuk. Berarti K dikali AK hasilnya akan AK kuadrat. K dikali B hasilnya akan BK. Nah, kita masukkan angka ya. 5 akar 3 dikalikan 2 kurangi 3 akar 5 ditambah 7, berarti 5 akar 3 kali 2 berapa? 10 akar 3. 5 akar 3 dikalikan min 3 akar 5 berapa? 15 akar 15. 5 akar 3 kali akar 7, jadi hasilnya 5 akar 21. Nah, tandanya ikut saja. Jadi hasilnya adalah 10 akar 3 dikurangi 15 akar 15 ditambah 5 akar 21. Nah, bisa sederhanakan tidak? Tidak, karena semuanya akarnya berbeda. Yo, contoh yang lain kalau sukunya 2 seperti ini. Akar 2 tambah akar 3 tambah 2 dikalikan dengan akar 3 tambah 5. Nah, masih ingat konsep aljabar yang seperti ini? Nah, AX tambah B dikali CX tambah D. Nah, mengalikannya satu persatu. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Konsepnya seperti itu. Nah, lanjut kita masukkan ke soal. 3 akar 3 ditambah 2 dikalikan akar 3 tambah 5. Berarti akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 3 kali 5, 5 akar 3. 2 kali akar 3 berarti 2 akar 3. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Tinggal kita sederhanakan. Yuk kita sederhanakan. Akar 9 berapa? 3. Berarti 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 tambah 10. Ini 2 akar 3 nya bisa sederhanakan Bu, karena akarnya sama. Iya, berarti 3 dengan 10 kita kelompokkan dulu. 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 juga kita kelompokkan. Baru kita sederhanakan. 3 tambah 10 berapa? 13. Berarti hasilnya 13 ditambah 7 akar 3. Nah, saya yakin kalian sudah sangat mengerti.
Berikutnya, materi berikutnya adalah pembagian bentuk akar. Ini juga mudah. Jika ada akar, materi berikutnya adalah pembagian akar. Yuk, ini juga mudah. Jika ada akar A per akar B, nah tinggal digabungkan aja. Berarti akar A per B. Contoh, misalkan saya punya akar 10 dibagi akar 25, tinggal digabung aja. Berarti akar 10 dibagi 25, berarti hasilnya berapa? Hasilnya akar 4. Akar 4 kan 2. Mudah sekali bukan? Lalu kalau saya punya 18 akar 150 per 2 akar 30, berarti yang angka dibagi aja dengan angka. 18 dibagi 2 berapa? 9. Yang akar ini tinggal digabungkan. Akar 150 dibagi 30, hasilnya adalah akar 5. Berarti hasilnya adalah 9 akar 5. Nah, jika kalian menemukan suatu saat nanti jika akar 5 dibagi akar 6 atau akar 5 per 6, loh ini kan tidak bisa dibagi Bu, diapakan? Nah, kalau ketemu seperti ini harus dirasionalkan. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar akan kita bahas pertemuan berikutnya. Sabar ya, kita bahas besok. Nah, hari ini materinya cuma sampai di sini. Nah, ini adalah untuk memantapkan pengetahuan kalian. Nih saya ada latihan soal. Silahkan di screenshot kemudian dikerjakan, dikirim seperti biasa, di foto dikirim ke form yang sudah saya sediakan. Oke, sudah sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah memperhatikan dengan benar. Selalu tetap jaga kesehatan. Saya akhiri.